Gagal bayar di GoPayLater ataupun di Lastpon, kira-kira resikonya apa? Kira-kira bahayanya apa? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait masalah bagaimana jika kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi GoPayLater atau di Lastpon ataupun di aplikasi pinjol pada umumnya. Karena sesungguhnya tidak ada aplikasi pinjol yang berbahaya ya. Semua ada resikonya, semua sudah ketakar. Semuanya harusnya kita tahu ya mana yang bakal menimpa kita dan mana yang tidak. Ngomong-ngomong soal masalah hal ini, seperti ini ya teman-teman, seperti GoPayLater. Saya tahu banyak orang yang mungkin tertarik menggunakan GoPayLater ya. Jadi hal-hal seperti ini itu resikonya nggak jauh berbeda dengan pinjol lainnya ya. Tidak jauh berbeda dengan pinjol-pinjol pada umumnya ya. Nggak usah dilihat dulu ini perusahaannya siapa, ini perusahaannya besar apa tidak ya. Padahal semua sama di mata OJK ya. Semua itu sama, tidak ada bedanya. Jadi mereka tetap akan mematuhi aturan mulai dari denda dan mulai bunganya tidak akan melebihi 100% utang pokok kalian, mulai dari tata cara pokok penagihan, atau mulai dengan perlindungan data pribadi teman-teman ya. Kalau semisal mereka mengancam sebar data ya, jadi nggak usah takut. Kalau di Lastpon juga sama seperti itu ya. Ngomong-ngomong soal GoPayLater dan juga Lastpon ini punya DC lapangannya nggak sih? Apakah seberbahaya itu? Nah ini perlu kita bahas teman-teman. Untuk GoPayLater, untuk sekarang saya yakin DC lapangannya masih sangat-sangat minim sekali. Jarang ada orang didatangi, kalaupun ada mungkin beberapa aja ya. Dan itu belum tentu terjadi teman-teman. Belum tentu kebenarannya ya. Bisa jadi itu cuma kurir dan lain sebagainya. Ingat ya, syarat bisa jadi untuk disebut DC adalah mereka mampu atau bisa menunjukkan identitas ya. Mereka mampu menunjukkan sertifikasi. Mereka juga sanggup menunjukkan surat-surat tugas atau surat penagihan yang atas nama mereka ya, dan mereka bisa menunjukkan identitas mereka kepada kalian. Ya intinya orang-orang itu harus asli dari GoPayLater ya, jangan sampai beda loh ya. Kalaupun GoPayLater ini berafiliasi dengan pinjol lain, contoh Akulaku ataupun Kredivo dan lain sebagainya, intinya DC ini harus punya identitas ini semua ya. Kalau enggak ya enggak usah diterima, atau memang dia bukan pada dasarnya bukan DC resmi ya. Cuma oknum aja ya yang mengaku-ngaku DC ya, dan itu tidak usah kita pikirin ya teman-teman. Kalau Lastpon saya rasa belum ada DC lapangannya juga ya, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Tapi di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, terlepas mereka ada DC lapangannya atau tidak, itu tidak jadi urusan ya, itu belakangan. Bukan urusan penting ya, bukan sesuatu yang harus teman-teman pikirkan dan khawatirkan. Entah itu ada DC lapangannya atau tidak, lebih baik teman-teman bersikap bodoh amat aja ya. Kalaupun beneran ada DC lapangannya, kita tinggal belajar aja untuk hadapi mereka. Yaitu dengan cara membaca aturan-aturan terkait tentang penagihan-penagihan pinjol ya, ataupun tentang hukum utang piutang ya. Teman-teman bisa baca di web OJK ya, itu semua sudah tertulis ya, sudah ada. Jadi teman-teman tinggal pahami, tinggal cermati ya tata cara atau aturan-aturan DC kalau menagih ke rumah kita itu harus seperti apa, harus bersikap seperti apa ya. Itu teman-teman tinggal hafal aja, tinggal pelajari ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik ya, enjoy aja, bersikap bodo amat. Jadi ya tenang aja gitu ya, nggak usah terlalu yang gimana-gimana.
Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.